Erdogan angkat koper Turki dari keanggotaan NATO karena negara anggota baru NATO penista agama. Senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Our strong desire in Finland has been and still is to join NATO together with Sweden. Erdogan announced yesterday that Turkey maybe could accept Finland into NATO. President Erdogan's statement shows that there is a positive will in Turkey to advance the NATO process quickly if needed. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kemenangan Erdogan yang ketiga kalinya akhirnya membuat Barat gemetaran. Kemenangan Erdogan sangat ditakuti Amerika bahkan NATO, namun Presiden Turki yang sangat dicintai rakyatnya ini membuat keputusan tidak biasa untuk mencabut keanggotaan negaranya dari NATO. Karena Swedia telah menistakan agama Islam, NATO terus mempersenjatai Ukraina dalam perang yang tidak merugikan banyak warga Ukraina ini. Turki bersikeras tidak akan mendukung keinginan Swedia menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO selama tindakan pembakaran Al-Quran dibiarkan terus berlangsung di Swedia. Selain itu, Turki tetap ingin Swedia dan Finlandia memenuhi perjanjian tripartit di antara mereka. Hal ini dikemukakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berpidato di hadapan parlemen di Ankara selama pelecehan kitab suci umat Islam dibiarkan. Kami tidak akan dukung Swedia, akan tetapi ada kemungkinan Turki memberi perlakuan berbeda terhadap Finlandia, ujarnya, seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu. Erdogan mengacu kepada ucapan 2 hari lalu bahwa walaupun Swedia tidak didukung akibat kasus pembakaran Al-Quran oleh politikus sayap kanan Rasmus Paludan, Finlandia sejauh ini tidak bermasalah dengan Turki. Oleh karena itu ada kemungkinan jalan Finlandia menuju NATO lebih lancar. Walaupun demikian, Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto meminta Turki mempertimbangkan keputusan mereka. Bagaimanapun juga Swedia adalah sahabat terdekat kami, baik dalam politik luar negeri maupun pertahanan. Harap pertimbangkan agar kami bisa diterima masuk NATO bersama-sama, katanya. Salah satu syarat yang dibutuhkan agar kedua negara itu bisa bergabung NATO adalah persetujuan keseluruhan 30 negara anggota NATO saat ini. Hingga kini tinggal 2 negara NATO yaitu Turki dan Hongaria belum memberikan persetujuan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi dengan mengatakan bahwa tidak masalah apabila Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Syaratnya ialah mereka tidak membangun pangkalan militer NATO di negara masing-masing. Jika hal itu terjadi, Moskwa dipastikan bertindak keras. Pemerintah Swedia telah meminta maaf secara resmi kepada Turki. Mereka mengatakan unjuk rasa yang disertai perobekan Al-Quran dan pembakaran poster Erdogan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Ankara tidak menerima permintaan maaf yang mereka anggap setengah hati ini setelah menggelar aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm. Paludan mengulanginya lagi aksinya di dekat sebuah masjid di Copenhagen, Denmark, kepada koran Swedia Aftonbladet. Paludan menyatakan akan terus mengulang aksinya tiap hari Jumat di depan kedubes Turki di Copenhagen hingga Swedia diterima jadi anggota NATO. Mengejutkan,
Turki keluar dari NATO, ternyata ini alasannya. Turki menjadi sorotan usai pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan yang kembali bertarung di Pilpres tahun ini mengatakan akan keluar dari Pakta Pertahanan Negara Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau NATO dalam 6 bulan. Sebelumnya, Prancis juga dikabarkan telah angkat kaki dari NATO. Wakil Ketua Partai Tanah Air Turki Ethem Sancak mengatakan perkembangan relasi antara Turki, NATO, dan Turki dengan sejumlah negara Eropa menjadi alasan Ankara mempertimbangkan hal ini. Padahal Turki telah menjadi negara anggota aliansi pertahanan terbesar di dunia itu sejak tahun 1952. Akhir-akhir ini Anda semua bisa melihat kampanye anti Al-Quran di Swedia dan juga Belanda, kata Sancak pada Rabu kemarin seperti dikutip kantor berita Rusia. Sancak juga menuding NATO sempat berupaya membuat Turki terperangkap dalam peperangan di Timur Tengah. Pernyataan ini merujuk pada perang sipil di Suriah. Selain itu, ia juga mengatakan NATO mencoba mengadu domba antara Turki dengan Yunani. NATO memaksa kami bertindak melalui provokasi-provokasinya. Mereka atau NATO mencoba mengadu domba kami dengan negara tetangga kami, yaitu Yunani, ungkap Sancak lagi. Ia lalu mengatakan perkembangan ini mendorong kami mengambil langkah-langkah seperti itu dan untuk keluar dari NATO. Turki telah menjadi anggota NATO selama 71 tahun, namun belakangan ini sentimen terhadap NATO memang meningkat di Turki. Sebelumnya pada 19 Januari, Partai Patriotik Turki mendesak pemerintah Recep Tayyip Erdogan meninggalkan aliansi militer tersebut. Kelompok anti-Amerika di Turki juga berkali-kali meminta pemerintah menutup pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Selain itu, mereka mendesak pembatalan kontrak pembelian jet F-16 dan meminta Turki menarik diri dari NATO. Mendapat restu Turki untuk masuk NATO, penolakan itu semakin menggema usai politikus Swedia membakar Al-Quran saat aksi di depan kedutaan besar Turki di Stockholm. Usai insiden itu, Erdogan memperingatkan Swedia agar tak berharap mendapat dukungan bergabung dengan NATO. Swedia seharusnya tak mengharapkan dukungan kami, ujar Erdogan dalam pernyataan resminya, seperti dikutip AFP.